Tanah gali-gali keluar air kata sumuk. Nangis sih. Tanah niku lek dikedhuki mana matu banyune. Sumur. Daging kici-kici potong kici-kici goleng-goleng pakai kecap. Namanya sumuk. Semur. Binatang kici-kici gigit panas-panas, katanya sumuk, semut. Nggih menah. Bareng panas nggih. Kipasan. Panas rek, ngoten ya, Pak. Panas, kipas, kata sumuk, panci sumuk temen. Salah seorang kiai pesantren, pemimpin besar yang dikenal mempunyai keistimewaan ialah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Bahkan, Gus Dur tak hanya dikenang lewat tulisan-tulisannya, tetapi juga kuburannya yang diziarahi ribuan orang setiap hari. Nilai-nilai kemanusiaan yang dikembangkan oleh Gus Dur membuatnya tak hanya diziarahi umat Islam, tetapi juga masyarakat dari berbagai kalangan dan agama. Gus Dur meninggal setelah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, Jakarta. Baik dalam kondisi dirawat dan setelah kepergiannya, orang-orang tidak pernah berhenti mengunjungi Gus Dur. Bahkan, padatnya pentakziah yang tidak terhitung jumlahnya dari berbagai daerah di Indonesia turut mengantar jenazah putra sulung Kiai Haji Wahid Hashim tersebut ke tempat peristirahatan terakhir di Komplek Makam Keluarga Tebuireng, Jombang. Tebuireng saat itu tumpah ruah penuh dengan orang-orang yang ingin menyaksikan proses dikebumikannya Gus Dur. Pesantren Tebuireng penuh dan sesak. Begitu juga jalanan utama di depan pesantren terlihat manusia berbondong-bondong ingin ikut mengantar Gus Dur. Di luar sana, tidak hanya teman-teman muslim yang memadati masjid, musola, dan majelis-majelis untuk mendoakan Gus Dur, tetapi juga teman-teman dari agama Konghucu, Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha turut meramaikan rumah ibadah masing-masing untuk mendoakan Gus Dur. Bahkan, mereka memajang foto Gus Dur di altarnya masing-masing. Kini, pemikiran, gagasan, tulisan, dan pergerakan sang zahid Gus Dur yang di batu nisannya tertulis, Here Resa Humanis, itu tidak pernah kering meneteskan dan mengguyur inspirasi bagi kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara di Republik ini. Begitu juga makamnya yang hingga sekarang terus ramai diziarahi. Ini nggak ada di situ, di mana-mana nggak bisa masuk nih Bu, Bapak. Gak iso mlebu. Aku takon, ndek dunya ndi ana kedaden kaya pas Gus Dur gak ono ngene iki? Tidak ada. Tidak ada di mana-mana. Belum ada. Belum pernah terjadi seperti ini. Jadi ini keajaiban Allah. Indonesia kudu sinau nang Gus Dur. Kudu sinau. Kok iso ya wong sing gak disenengi, sing dielek-elek, sing jarine gagal, diimpeachment, dipecat, sak piturute, begitu dipanggil Allah sing teko sawene kae iki. Penyebab kematian Gus Dur sudah jelas dan terang benderang. Ia meninggalkan dunia fana ini dengan wajar dikarenakan penyakit-penyakit yang selama ini dideritanya. Tim dokter yang selama ini merawat Gus Dur telah menjelaskan secara kronologis rekam medik Gus Dur di hari terakhir. Pihak keluarga pun kembali menegaskan bahwa Gus Dur meninggal dunia secara wajar akibat berbagai penyakit yang dideritanya. Penjelasan yang disampaikan pihak RSCM dan keluarga ini menjawab berbagai spekulasi yang berkembang liar mengenai penyebab kematian Gus Dur, termasuk spekulasi yang tersebar dalam sebuah pesan pendek atau SMS yang menyebut Gus Dur dihabisi karena terlalu vokal dalam sebuah pertemuan di kediaman mantan Wakil Ketua DPR Sutarjo Surjoguritno di Jalan Denpasar, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada tanggal 4 Desember tahun 2009. Direktur Utama RS Cipto Mangunkusumo Akmal Taher dalam penjelasannya, mengurai kondisi Gus Dur beberapa hari sebelum meninggal dunia, sejak Gus Dur dipindahkan dari RS Sutomo Surabaya ke RSCM pada tanggal 25 Desember sampai sore saat ajal menjemput, tanggal 30 Desember.
Sampai pagi hari tanggal 30 Desember keadaan Gus Dur secara umum baik-baik saja. Beban yang dideritanya sudah sedikit berkurang setelah operasi mencabut gigi geraham di bagian kanan belakang berhasil dilakukan 2 hari sebelumnya, tanggal 28 Desember. Sehari setelah operasi cabut gigi, Gus Dur kembali menjalani cuci darah di Pusat Jantung Terpadu, PJT, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah selesai, sekitar pukul 13.30, karena keadaannya tidak mengkhawatirkan, Gus Dur dipindahkan kembali ke kamarnya, di Gedung A tanggal 30 Desember pagi hari sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Gus Dur mengeluhkan sakit pada bagian bokong kanan yang menjalar ke tungkai dan kaki kanan. Setelah diperiksa, sebut Akmal, tim dokter menduga terjadi penyumbatan di tungkai kaki kiri dan kanan. 1 jam kemudian, tim dokter menemukan sumbatan total di panggul kanan dan sebagian panggul kiri. Di saat itu juga Gus Dur mulai sesak nafas, dan kembali dipindah ke PJT dengan sepengetahuan keluarga. Pukul 14.22 waktu Indonesia Barat, tim dokter melaporkan keadaan terakhir Gus Dur kepada Menteri Kesehatan. Selanjutnya sampai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat tim dokter menemukan penyumbatan total pada pembuluh darah besar atau aorta hingga arteri panggul kiri dan kanan. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, tim dokter kembali melaporkan kondisi Gus Dur kepada Menkes. Pukul 17.45 waktu Indonesia Barat, keadaan semakin buruk. Gus Dur sudah mulai kehilangan kesadaran. 10 menit kemudian, tim dokter RSCM melaporkan keadaan Gus Dur kepada dokter kepresidenan. Di saat itu juga Presiden SBY memutuskan untuk menjenguk Gus Dur. Keadaan Gus Dur semakin buruk. Pada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat tim dokter memutuskan melakukan tindakan resistensi untuk mempertahankan hidup Gus Dur beberapa saat. Presiden SBY tiba di RSCM 10 menit kemudian. Ia menemui keluarga Gus Dur sekitar 20 meter dari ruang perawatan Gus Dur. Presiden SBY masih berada di RSCM ketika Gus Dur dinyatakan meninggal dunia pada pukul 18.45 waktu Indonesia Barat, dan baru meninggalkan RSCM pada pukul 18.55 waktu Indonesia Barat setelah sebelumnya menyampaikan pernyataan turut berduka cita dan belasungkawa. Penjelasan ini adalah jawaban langsung dari tim dokter yang dipimpin oleh Dr. Yusuf Misbah terhadap semua spekulasi yang mengait-ngaitkan kematian Gus Dur dengan aktivitas politiknya. Seorang teman dekat Dr. Yusuf Misbah mengatakan, awalnya Dr. Yusuf Misbah tidak mau melayani tuduhan pembunuhan itu. Informasi seperti ini kalau ditanggapi bisa semakin parah, demikian kata dokter. Yusuf Misbah seperti ditirukan seorang temannya. Menurutnya, sampai Senin malam, 4/1, walau merasa terganggu dengan SMS gelap mengenai kematian Gus Dur, namun Dr. Yusuf Misbah masih enggan untuk memberikan keterangan. Informasi seperti itu akan hilang sendiri, yakinnya. Tetapi untunglah, Dr. Yusuf Misbah akhirnya berubah sikap, dan mau menjelaskan kepada publik penyebab kematian Gus Dur. Kita berharap agar penjelasan ini dapat menghentikan kasak kusuk penyebab kematian Gus Dur. Sudah barang tentu jauh lebih berarti bagi kita untuk mengenang segala perbuatan baik Gus Dur dan melanjutkan cita-citanya menjaga api kebangsaan kita yang beragam bagai warna pelangi yang cantik. Isak tangis yang cukup keras terdengar di sela-sela prosesi pemakaman Gus Dur di Kompleks Ponpes Tebuireng, Jombang, Jatim, Kamis, tanggal 31 Desember tahun 2009, pukul 13.35 waktu Indonesia Barat. Mereka yang menangis tidak hanya keluarga Gus Dur, namun juga para pria pengagum Gus Dur. Tangis mereka pecah karena tak kuat menahan emosi. Gus Nuril Huda, salah seorang pengurus PBNU, menangis sesenggukan sembari mengangkat tangannya tanda hormat. Seorang pria berbaju putih menangis dengan suara keras. Suasana memang mengharu biru. Suara takbir dan tahlil terdengar. Apalagi saat lagu Gugur Bunga berkumandang. Presiden SBY memimpin upacara pemakaman ini dengan mengenakan setelan jas hitam. Jenazah Gus Dur saat ini telah dimasukkan ke liang lahat. Menantu Gus Dur, Dohir Farisi, turut menurunkan jenazah ke tempat peristirahatan. Istrinya, Yeni Wahid, tak kuasa membendung rasa sedih. Dia memegang erat-erat bahu suaminya, yang kemudian duduk di pinggir liang kubur, agar tidak terjatuh pingsan. Kiai Haji Hussein Muhammad Cirebon dalam buku Gus Dur dalam obrolan Gusmus, 2015, mengungkapkan persamaan kondisi wafatnya Gus Dur dengan kepergian salah seorang penyair sufi masyhur,
Maulana Jalaluddin Rumi dari Konya, Turki. Kepulangan Rumi ke Rahmatullah dihadiri beribu-ribu orang yang mengagumi dan mencintainya. Saat itu, di antara mereka yang berduka ialah para pemimpin, tokoh-tokoh penganut Yahudi, Kristen berikut sekte-sektenya, segala mazhab-mazhab pemikiran, serta rakyat jelata yang datang dari pelosok-pelosok dan sudut-sudut bumi yang jauh. Gambaran singkat dari kepergian dua zahid, manusia dengan makom zuhud, yang disambut iringan ribuan orang dari berbagai penjuru serta didoakan pula dari segala penjuru menunjukkan sebuah cinta dan kasih sayang. Rasa tersebut mengkristal dari seluruh komponen masyarakat sebagai wujud cinta dari dua zahid kepada semua manusia ketika hayat masih dikandung badan. Kiai Hussein menuturkan, Gus Dur, Maulana Rumi, dan para wali Allah merupakan orang yang selama hidupnya diabdikan untuk mencintai seluruh manusia, tanpa pamrih apapun. Mereka memberikan kebaikan semata-mata demi kebaikan itu sendiri, bukan bermaksud kebaikan tersebut kembali kepada dirinya. Cara hidup demikian diungkapkan dalam sebuah puisi indah gubahan sufi besar dari Mesir, pengarang kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari yang sering dikutip Gus Dur dalam banyak kesempatan, Idfin wujudaka fil ardil humuli, faman nabata mimma lem yutfan la yutimmu nita juhu, tanamlah eksistensimu di bawah tanah yang tidak dikenal. Sesuatu yang tumbuh yang tak ditanam, akan berbuah segar. Selamat jalan Gus Dur, selamat jalan guru bangsa, semoga kami bisa mewarisi dan meneruskan perjuangan yang telah engkau tempuh, untuk kami, seluruh manusia bumi. Wallahu alam bisawab. Sumber, www.nu.or.id, detik.com, rakyatmerdeka.co.id. Dadi kula niki rada bingung Gus Solah, situasine khusuk kaya ngene iki. Aku ngomongnya kudu sopan, kudu alus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi aku terus bingung dhewe lah, aku iki nek kepethuk Gus Dur iki ngguyu tok e. Mboten tahu Gus Dur ketemu kula gak nyenengno atiku, gak tahu. Mesti angger ketemu nyenengno atiku. Dadi nek karo Gus Dur mesti ngguyu. Dadi nek aku dikon pidato menyangkut Gus Dur terus gak oleh ngguyu, ngelu aku.